Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu kaidah perincian atau batasan dari kaidah ad-darurat tubihul mahdurat, ya. Hal-hal yang darurat itu bisa memubahkan hal-hal yang terlarang, yaitu pembahasan sebelumnya yang berbunyi al-ittiraru la yubtilu haqqal ghairi. Artinya adalah bahwa hal yang terpaksa tidak membatalkan, tidak menghapuskan hak orang lain. Jadi sekali lagi, kaidah ini adalah merupakan batasan atau catatan dari kaidah ad-darurat tubihul mahdurat. Hal-hal yang darurat, yang mendesak, yang sangat penting dan sangat kita butuhkan, itu membolehkan hal-hal yang sebelumnya hukumnya terlarang, itu batasannya. Di samping tuqaddaru biqadriha, terukur oleh kadar kebutuhannya, juga terbatasi oleh kaidah ini, bahwa sesuatu yang darurat, yang sangat penting, yang sangat mendesak itu tidak serta-merta menghapuskan, menafikan hak sesama manusia atau orang lain, ya. Li'annal ittirar wa in kana fi ba'dil mawadhi' yaqtadi taghyiral hukmi minal hurmati ilal ibahah. Karena sesungguhnya hal yang terpaksa, wa in kana fi ba'dil mawadi', walaupun di sebagian tempat, sebagian momentum, ya, yaqtadi taghyirul hukmi, bisa menyebabkan atau mengandung konsekuensi merubah hukum, minal hurmati ilal ibahah, dari keharaman menuju mubah, ka'aklil maitah, seperti memakan bangkai. Pada awalnya hukumnya haram, tapi karena terpaksa sehingga menjadi boleh saat itu, ya, saat terpaksanya itu. Wa fi ba'diha, dan di sebagian situasi, kondisi, momentum yang lainnya, bahaya itu yaqtadi at-tarkhis. Maksudnya keterpaksaan itu menyebabkan rukhsah, keringanan, fi fi'lihi, dalam hal melakukannya, ma'a baqa'i hurmatihi, bersamaan dengan tetapnya hukum keharamannya, ka kalimatil kufri, seperti mengatakan kata-kata kufur, atau misalnya murtad. Jadi ada yang merubah hukum dari mubah, dari haram ke mubah. Ada yang tidak sampai merubah hukum, tetap dalam hal keharamannya, tapi ada rukhsah, ada kelonggaran untuk dilakukan. Illa annahu ala kulli hal, kecuali batasannya adalah pada setiap kondisi, setiap keadaan, la yubtilu haqqal akharin, tidak membatalkan, tidak menghapuskan hak orang lain, hak sesama manusia. Wa illa kana min qabili izalati dharar bidharar, wa hadza ghairu jaiz. Kalau tidak demikian, maka itu merupakan bentuk daripada menghilangkan bahaya dengan bahaya yang lainnya. Wa hadza ghairu jaiz, ini hukumnya tidak boleh, ya. Nanti pada selesai pembahasan rincian kaidah ini
akan kita masuki pembahasan kaidah keempat, yaitu ad-dararu yuzal atau la darara wala dirar. Nah, rinciannya itu ada yang berbunyi seperti ini. Kita tuliskan sebagai muqaddimah ya, pengantar daripada nanti sebelum masuk pada pembahasan yang sesungguhnya. Ad-dararu la yuzalu bimithlihi. Suatu yang bahaya tidak bisa dihilangkan dengan bahaya yang serupa. Atau ad-dararu la yuzalu bid-darar. Sesuatu yang bahaya tidak bisa dihilangkan oleh bahaya yang lainnya. Ini artinya ya. Jadi mencari solusi permasalahan tidak menimbulkan permasalahan yang lain. Jadi mencari solusi tanpa menimbulkan masalah. Ya, kalau mencari solusi dengan menimbulkan masalah yang lain, ini menjadi bahaya ya, atau tidak boleh. Kita kehilangan sandal di masjid, itu kan doror. Tapi kalau kita mencari solusinya dengan mengambil sandalnya orang lain, nah itu tidak diperbolehkan ya. Para pemirsa yang berbahagia, di kaidah ini memberikan penegasan ya kepada kita tentang salah satu ciri daripada agama Islam. Agama Islam ini memiliki ciri al-wasatiyah atau wasut, moderat, pertengahan. Moderat dalam hal apapun. Apakah dalam hal yang terkait dengan masalah akidah, masalah ibadah, lebih-lebih dalam masalah muamalah ini. Dalam akidah maksudnya ya kita tidak ada unsur-unsur ya yang berlebihan dalam hal seperti ya misalnya dalam hal takdir lah ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini at-tawassut bainal jabariyah wal qadariyah. Jadi antara paham yang al-ijbar ya, yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang totalitas, yang tidak punya pilihan sama sekali ya, totalitas semuanya adalah tahta masyiatillah. Kita tidak punya keinginan, tidak punya pilihan, tidak punya kehendak sama sekali. Dan antara kebalikannya qadariyah, yang 100% manusia berhak memilih, tidak ada campur tangan Allah. Nah, dalam hal pemahaman akidah wasatiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tawassut, pertengahan di antara keduanya. Dalam bab ibadah kita juga tawassut, tidak boleh hulu berlebihan, terlalu semangat yang akan menyebabkan malas nanti, juga tidak boleh meninggalkan segala sesuatu yang telah diperintahkan, terutama yang wajib ya. Jadi pertengahan. Ketika ada sahabat ya, para sahabat yang mendengarkan tentang bagaimana ibadah yang dilakukan Rasulullah SAW, mereka merasa tidak ada apa-apanya. Maka mereka punya komitmen, saya akan puasa terus-menerus, tidak berbuka. Yang kedua mengatakan, saya tidak akan tidur pada waktu malam, akan tahajud terus. Yang ketiga mengatakan, saya akan membujang terus, tidak akan menikah, karena menikah itu mengganggu ibadah saya. Maka ketika Rasulullah SAW mendengarkan semangat ibadah yang disampaikan oleh para sahabat ini, beliau menyampaikan tausiahnya, ana atqakum, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ana asumu wa uftiru, aku orangnya berpuasa tapi juga berbuka. Wa ana, aku mulail wa anamu, aku bangun malam tapi juga istirahat, tidur. Wa ana atazawajun nisa, dan aku juga
menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan kebiasaanku, dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Au kama qala, ya. Ini contoh tawasud dalam hal ibadah. Nah, tawasud dalam bab ekonomi, yang ini adalah bagian daripada muamalah. Al-Islam dinun mutawassitun baina al-ishtirakiyah wa al-infiradiyah atau al-fardiyah. Islam ini agama pertengahan antara ishtirakiyah itu sebenarnya nanti ada penjelasan tidak boleh, ya, tetapi dalam batas-batas tertentu Islam menganjurkan adanya ta'awun, ya. Ishtirakiyah itu adalah kepemilikan bersama. Dalam bab ekonomi mungkin aplikasinya adalah ekonomi sosialis lah, ya. Tidak ada hak-hak individu. Nah, itu tidak sesuai dengan Islam. Jadi Islam ini melindungi hak-hak individu. Allah Ta'ala menciptakan manusia itu masing-masing memiliki potensi dan peluang rezeki yang berbeda-beda. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nahl ayat 71, Wallahu faddala ba'dakum ala ba'd fir rizki. Allah memberikan kelebihan antara sebagian kalian dengan sebagian yang lain dalam masalah rizki. Jadi ada kaya, ada miskin, ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Itu adalah bagian dari sunnatullah. Seorang tidak mungkin dikatakan sebagai orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Orang kaya diberikan peluang untuk bersedekah, bersyukur dengan hartanya dengan memberikan sedekah kepada yang miskin sehingga dapat pahala. Orang miskin diberikan peluang untuk mendapatkan pahala dari kesabarannya. Baina syukri wa sabr, ya. Orang kaya bersyukur dengan implementasinya sedekah, orang miskin bersabar dengan ujian kemiskinannya itu, kefakirannya. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Di surat Az-Zukhruf ayat 32 Allah berfirman, Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kami telah membagi kepada kalian ma'isyah, penghidupan kalian, pendapatan kalian itu telah ditentukan oleh Allah Ta'ala di dalam kehidupan dunia ini. Sehingga kita tidak perlu cemas. Urusan dunia itu sudah ditentukan, sudah dibagi oleh Allah Ta'ala untuk kita semua. Jaminannya sudah diberikan Allah untuk kita semua. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang ataupun makhluk yang berjalan di muka bumi ini kecuali sudah diberikan jaminan rezeki oleh Allah. Jadi nggak perlu kita cemas tentang yang itu urusan akhirat. Tidak ada yang bisa menjamin nantinya kita selamat dari neraka, bisa masuk surga, itu tidak ada yang tahu. Tulisan di Lauhul Mahfuz seperti apa? Itu yang perlu kita kejar, ya. Itu yang perlu untuk kita jadikan sebagai obsesi utama. Bukan dunia ini obsesinya, ya. Oleh karena itu, ya, di dalam agama Islam ini sangat diperhatikan kepemilikan pribadi. Hurmatu malil muslim, kehormatan harta orang muslim, wa irdihi, kehormat apa itu? Islam menjaga kehormatan setiap muslim, ya. Itu dijaga. Ketika Rasulullah SAW berkhutbah pada saat haji wada, ya, beliau berkhutbah di Padang Arafah. Di antara isi khutbah beliau yang diabadikan sampai saat ini, beliau mengatakan, Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha.
sesungguhnya harta kalian, darah kalian, darah dulu ya, inna dima'akum, darah kalian dan harta kalian itu adalah haram atas kalian. Maksudnya tidak boleh diambil, tidak boleh dicuri dengan tanpa hak ya, tidak boleh dizalimi antara satu dengan yang lain. Kahurmati yaumikum hadza, seperti keharamannya hari ini. Wa fi syahrikum hadza, pada bulan ini, bulan haram. Wa fi baladikum hadza, dan juga seperti keharaman, kehormatan tanah ini. Jadi tanah haram ya. Tanah haram itu berarti tanah yang mulia, yang tidak boleh dimasuki oleh orang-orang kafir ya. Ada batasan tanah haram di sana. Kemudian Masjidil Haram ya, itu disebut Al-Masjidul Haram, masjid yang haram, masjid yang tidak boleh dimasuki oleh orang-orang kafir, juga memiliki kehormatan ya. Kehormatan yang sangat mulia. Kemudian hari haram atau pada saat hari-hari yang kita laksanakan pelaksanaan ibadah haji, itu hari-hari yang sangat mulia. Jadi sudah ada pengumuman hak-hak yang perlu untuk dijaga oleh kita sesama manusia, khususnya sesama muslim ini, tentang darah sesama muslim, harta sesama muslim ini tidak boleh kita ambil tanpa hak. Ada lagi hadis yang lain, kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim kepada muslim yang lain itu haram, baik itu hartanya, darahnya, ataupun kehormatannya. Itu sesuatu yang tidak boleh kita langgar. Sehingga dalam hadis dikatakan, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh mempertahankan hartanya, maka dia termasuk orang yang mati syahid. Wa man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh untuk mempertahankan kehormatannya, maka dia juga termasuk orang yang mati syahid. Nah, itulah posisi darah, posisi harta sesama kita yang kita miliki itu dijaga oleh Islam. Sehingga dalam hal ini Allah sudah menentukan nasib setiap kita, kemudian kita harus ridho dengan yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita, dan masing-masing menjaga harta kita yang sebenarnya al-mal fil haqiqah huwa malullah. Aslinya kan begitu ya, harta itu pada dasarnya adalah milik Allah, sedangkan yang diberikan kepada kita itu adalah semacam hak yang terbatas. Jadi itu adalah merupakan milkiyah muaqqatah majaziyah, kepemilikan kita tetapi terbatas waktunya. Dan majaziyah itu semacam kiasan ya, bukannya sesungguhnya. Kalau harta milik Allah, ketika sewaktu-waktu Allah mengambilnya, ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk menginfakannya, maka tidak boleh kita tahan lah ya. Mungkin filosofinya seperti, mohon maaf ya, ilustrasinya seperti tukang parkir itulah. Dia menjaga kendaraan orang lain, kalau saat diambil dia nggak boleh marah-marah, dia tidak boleh merasa memiliki ya. Itu kendaraan orang dititipkan karena dia menjadi penjaga, khalifatullah fil ardi, kita semacam khalifah ya, yang wakil ya, wakil dari Allah, penjaga bumi ini dengan segala macam isinya, maka kita jaga dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu ya, karena Islam itu menjaga kepemilikan pribadi ya, dan Islam tidak
setuju ya, dalam Islam tidak ada istilah istirakiyah, kepemilikan bersama. Itu tidak ada kecuali sebatas ta'awun ya. Sehingga dalam Islam ini kita sampaikan tawasud tadi ya. Di samping menjaga kepemilikan pribadi, Islam juga memperhatikan kebutuhan ya, kebutuhan umum tadi ya, sehingga dalam Islam ada pensyariatan zakat ya, kemudian pensyariatan warisan, nafkah, memberikan infak, itu dalam rangka untuk memenuhi kepentingan-kepentingan orang lain. Di samping dia telah diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Ta'ala, tapi ada hak orang lain yang dititipkan ke kita. Zakat ada 2,5% hak dari fakir miskin ataupun 8 golongan yang berhak menerimanya. Khud min amwalihim sodakotan, ya, ambillah harta dari mereka itu menjadi sodako, menjadi zakat. Zakat itu tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil zakat itu dari orang kaya, dialokasikan kepada orang miskin. Itu dalam rangka untuk menjaga kepentingan bersama ya. Kaila yakuna tulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta itu tidak hanya berputar di antara orang kaya saja.